Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam. Karena saya nggak tahu nih kalian nontonnya di waktu yang mana gitu ya. Mungkin pada materi kali ini saya akan bahas tentang sesuai tema ya, publication process. Perkenalan diri, nama saya Masdul Rohim dengan NIM 120190090 dari Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Angkatan 2020 dan di sini tertera email ITERA saya. Langsung masuk publication process. Proses publikasi merupakan sebuah rujukan terhadap rangkaian, baik langkah dan prosedur yang dilakukan untuk menerbitkan dan juga menyebarkan karya ilmiah. Dan proses publikasi ini mencakup seleksi, penilaian, penyuntingan, desain layout, dan distribusi karya ilmiah. Dengan garis besar, proses publikasi ini memiliki tujuan yang berfungsi untuk memastikan bahwasannya setiap karya ilmiah yang akan diterbitkan itu pasti akurat, kredibel, dapat diakses oleh masyarakat. Terdapat beberapa cara dalam publication process yang perlu kita perhatikan gitu ya. Yang pertama ada Fundamental of Publishing. FOP ini sebuah prinsip-prinsip dasar, tentunya basic, sesuai dengan namanya fundamental, yang memiliki kaitan dengan proses publikasi terhadap suatu karya atau informasi yang mana itu meliputi setiap tahapan pengeditan, pemformatan, serta distribusi karya kepada halayak umum. Prinsip dalam fundamental ini meliputi atau melibatkan beberapa aspek seperti aspek etika publikasi, aspek hak cipta, pemilihan media, penyuntingan, desain layout, promosi, dan juga distribusi. Tujuan dari Fundamental of Publishing sendiri itu untuk memastikan bahwasannya setiap karya-karya yang diterbitkan itu memiliki kualitas yang baik dan juga dapat diakses oleh halayak yang dituju, serta memenuhi standar etika dan hukum yang berlaku di dunia publikasi. Dengan kita memahami setiap prinsip-prinsip dasar atau fundamental ini, maka kita sebagai pengarang, penyunting, dan juga penerbit dapat memastikan bahwasannya karya yang kita terbitkan ini sudah efektif, efisien, dan juga profesional, yang mana hal tersebut akan mencapai tujuan yang kita inginkan, baik itu untuk edukasi, hiburan, informasi, dan juga tujuan lainnya. Lalu setelah ada Fundamental of Publishing, ada Research Metric, yang mana Research Metric ini sebuah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan dampak dari sebuah penelitian. Tujuan adanya Research Metric ini untuk membantu peneliti, jurnal, dan juga institusi dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas penelitian, identifikasi tren penelitian, dan juga membantu dalam pengambilan keputusan. Di dalam Research Metric ini saya akan memberikan beberapa contoh yang sering digunakan. Yang pertama ada Impact Factor. Impact Factor sendiri merupakan ukuran seberapa seringnya artikel tersebut di dalam jurnal tertentu dikutip dalam artikel lain. Ini kayak seperti di dalam sebuah artikel sudah berapa sering sih jurnal itu digunakan atau dikutip dalam artikel tersebut. Yang kedua ada H-index. H-index ini merupakan sebuah ukuran produktivitas dan juga dampak dari karya ilmiah seseorang. Lalu ada citation count. Citation count sendiri memiliki arti jumlah kali suatu artikel dikutip dalam artikel lain. Lalu ada altmetrics, yaitu merupakan ukuran dampak penelitian melalui penggunaan media sosial. Seperti contohnya tuh berapa kali sebuah artikel dibagikan di platform media sosial, entah Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Lalu ada funding. Funding ini merupakan jumlah dana yang diterima untuk melakukan sebuah penelitian
yang mana yang kita dapatkan seperti dengan cara-cara yang di materi founding sebelumnya. Nah, dengan menggunakan research metric ini, maka kita dapat melakukan evaluasi terhadap kualitas penelitian, dan juga kita dapat mengetahui berapa banyak nih pengaruh yang mereka miliki dalam bidang penelitian tertentu. Jurnal dan lembaga institusi juga dapat menggunakan research metric ini untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dari peneliti dan juga dapat menilai keunggulan dalam bidang tertentu, serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan tentang pengalokasian dana. Lalu selanjutnya, finding right journal. Finding right journal ini dapat diartikan mencari jurnal yang tepat ini merujuk pada proses pemilihan jurnal akademik atau ilmiah yang sesuai untuk mengirimkan artikel atau makalah untuk diterbitkan. Hal tersebut melewati proses seleksi yang didasarkan pada cakupan jurnal, halayak pembaca, serta relevansi atau kesinambungan antara artikel dengan fokus jurnal yang akan kita tulis. Tujuan utama dari Finding Right Journal sendiri itu meningkatkan kemungkinan makalah penelitian atau artikel diterbitkan. Dengan memilih jurnal yang tepat itu penting, sangat penting, karena kita dapat memastikan makalah dikirimkan ke jurnal yang mengkhususkan pada bidang yang relevan dan juga memiliki pembaca yang akan tertarik dengan konten makalah tersebut. Menerbitkan di jurnal yang tepat juga dapat meningkatkan visibilitas dan juga dampak penelitian, serta dapat meningkatkan reputasi si penulis. Mencari jurnal yang tepat juga dapat membantu kita untuk menghindari penolakan dan meminimalkan penundaan dalam proses publikasi. Lalu yang selanjutnya ada ethics atau etika. Etika dalam proses publikasi sendiri ini mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai yang harus diikuti oleh para penulis, editor, reviewer, dan penerbit dalam melakukan proses publikasi dan diseminasi hasil penelitian. Etika sendiri mencakup standar-standar untuk integritas, kejujuran, transparansi, dan juga penghindaran plagiarisme. Adapun tujuan dari etika dalam proses publikasi ini untuk memastikan bahwasannya penelitian yang diterbitkan itu memenuhi standar kualitas dan juga integritas ilmiah. Etika pada publikasi juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan juga kredibilitas dalam komunitas ilmiah, yang mana hal ini termasuk dalam memastikan bahwasannya penelitian yang kita terbitkan adalah penelitian yang original, yang dilakukan dengan metode yang sesuai dan juga dilaporkan secara akurat dan transparan. Etika pada publikasi juga memiliki peran dalam menjaga keadilan dalam hal pengakuan atau validasi atas kontribusi yang diberikan oleh penulis, reviewer, dan juga editor. Dengan kita menjaga standar etika yang ada, maka para peneliti atau kita sendiri dapat membangun citra yang baik, yaitu citra yang profesionalisme dan juga integritas dalam karir akademik. Lalu ada open science. Open science ini dapat kita rujuk atau reversekan dengan praktik-praktik yang memungkinkan sebuah akses yang terbuka terhadap hasil penelitian dan juga informasi ilmiah yang terkait. Yang mana hal ini tuh mencakup setiap akses terbuka ke publikasi ilmiah, data, metode, dan alat. Open science juga mempromosikan setiap kolaborasi antar peneliti. Jadi 2 atau lebih peneliti ini dapat dipromosikan dalam open science dan juga dapat mengembangkan sumber daya yang terbuka secara terus-menerus atau continuous. Nah, adapun tujuan dari open science ini meningkatkan aksesibilitas dan kegunaan hasil penelitian dan informasi ilmiah. Lalu, open science juga memiliki tujuan untuk memfasilitasi kolaborasi antar 2 atau lebih peneliti dan juga transparansi antara para peneliti, serta dapat juga menghindari pengulangan penelitian yang tidak perlu. Dengan adanya penawaran akses terbuka tersebut,
maka open science dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas penelitian dan juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya. Yang selanjutnya ada how to publish in premium journal. Dapat mereverse atau dapat merujuk pada sebuah serangkaian strategi dan praktik yang dapat dilakukan oleh penulis untuk meningkatkan setiap kemungkinan publikasi artikel di jurnal premium yang berkualitas tinggi. Hal ini mencakup praktik-praktik seperti pemilihan jurnal yang tepat, penulisan dengan gaya yang jelas dan konsisten, melakukan riset yang teliti, dan juga mematuhi standar etika yang berlaku. Adapun tujuannya itu untuk membantu penulis dalam meningkatkan kemungkinan publikasi artikel yang dibuat di jurnal premium dan berkualitas tinggi. Dengan menggunakan praktik-praktik yang sesuai, maka penulis akan dapat meningkatkan kualitas dan juga kesesuaian artikel mereka dengan jurnal yang premium, yang baik. Nah, setelah mendapatkan jurnal yang baik nih dengan kualitas yang tinggi, maka tingkat kemungkinan jurnal tersebut diterima itu sangat besar dan juga akan meningkatkan reputasi dari penulis dan juga dampak dari hasil penelitiannya. Lalu yang selanjutnya ada publishing in the chemical science, yang mana hal tersebut merujuk pada sebuah proses publikasi artikel atau makalah dalam bidang ilmu kimia yang mencakup penelitian dan hasil eksperimen dalam berbagai aspek kimia. Contohnya sintesis, reaksi, structure, dan pengaplikasian kimia dalam berbagai bidang. Contohnya kesehatan, lingkungan, maupun teknologi. Tujuan adanya publishing in the chemical science ini adalah untuk menyebarkan hasil penelitian dan temuan ilmiah yang signifikan yang ada di dalam bidang ilmu kimia kepada komunitas ilmiah yang lebih luas lagi. Publikasi dalam jurnal kimia ini diakui dapat membantu penulis untuk mengakui hasil penelitiannya dan juga memperoleh pengakuan di kalangan komunitas ilmiah, yang mana dapat membantu penulis untuk berbagi pengetahuan atau sharing knowledge dengan peneliti lain dalam bidang kimia dan juga memperluas pemahaman ilmiah tentang topik-topik yang terkait. Di dalam beberapa case atau kasus, publikasi dalam jurnal kimia dapat membantu penulis untuk memperoleh dukungan dan juga pembiayaan untuk peneliti masa depan. Publikasi juga dapat membantu memajukan bidang kimia secara keseluruhan. Di sini saya memiliki sebuah quotes ya. Quotesnya itu tidak ada jalan yang terbaik, tapi selalu ada jalan yang lebih baik. Bukan quote saya sih, namun teknik industri itu mengenal hal seperti ini. Mungkin kita dapat mereview ya publication proses ini memiliki beberapa part ya. Ada fundamental, ada research metric, ada finding right journal, ada ethics, ada open science, ada how to publish in premium journal yang akan membantu peningkatan reputasi. Lalu ada publishing in the chemical science untuk mengenalkan kimia, baik reaksi, sintesis, struktur, dan lain sebagainya kepada halayak yang lebih luas lagi. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan terima kasih lagi. Sesuai kata-kata terakhir, see you on top. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys.